Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Arina Alfania. Di video kali ini aku akan membahas sesuatu tentang daging. Tepatnya aku akan membuat olahan bernama bakso. Nah, tapi sebelumnya kita bahas dikit yuk tentang daging dan bakso. Jadi, daging merupakan salah satu bahan pangan yang dihasilkan dari hewan ternak ataupun unggas seperti kerbau, sapi, kambing, ayam, bebek, kalkun, dan lainnya. Daging memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, selain itu juga mengandung lemak, mineral, dan zat lainnya yang baik bagi tubuh. Menurut Kurniawan et al. 2014, daging disebut-sebut sebagai sumber protein hewani yang bermanfaat bagi tubuh sebagai zat energi cangkrangan, zat pembangun, dan zat pengatur tubuh. Di sini aku akan lebih spesifikkan pembahasan olahan daging sapi. Nah, contoh-contoh olahan dari daging sapi itu ada nugget, bakso, sosis, galantin, dan lainnya. Menurut Sandriono et al. 2018, bakso itu merupakan salah satu produk olahan daging yang bentuknya itu bulatan. Biasanya bakso itu terbuat dari campuran daging dan pati, dan juga bumbu-bumbu penyedap lainnya seperti merica, bawang putih, garam, dan sebagainya. Bakso digolongkan sebagai salah satu produk pangan yang bersifat mudah rusak atau perishable food. Hal ini sesuai dengan pendapat Ismail et al. Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa bakso tinggi akan kadar proteinnya, kadar air, dan AW yang lebih dari 0,9 serta rentang pH netral di antara 6,0 hingga 6,5 sehingga cocok sebagai pertumbuhan mikroba dan menyebabkan bakso cepat rusak. Menurut SNI nomor 3818 tahun 2014, syarat mutu bakso itu seperti ini. Bakso mudah kita temukan di mana saja, dan lagi sekarang sudah ada loh produk bakso kemasan yang masa simpannya itu lebih panjang. Nah, contohnya itu ada produk So Good. Menurut Febriani et al. Tahun 2020, bakso kemasan itu memiliki masa simpan yang lebih panjang daripada bakso olahan biasa. Salah satu produk kemasan yang akan aku gunakan sebagai pembanding bakso olahanku itu adalah bakso So Good. Nah, ini dia bakso So Good yang akan kita gunakan sebagai pembanding dari bakso olahanku. Sekarang kalian udah penasaran kan gimana sih cara bikin bakso homemade yang rasanya pasti nggak kalah enak dengan bakso-bakso di luar sana. Jadi langsung aja yuk kita siapin alat dan bahannya. Alat yang digunakan yaitu panci dan penyaring, mangkuk dan peralatan makan, blender daging, dan sarung tangan plastik. Untuk bahannya ada 250 gram daging sapi, 4 sendok makan tepung tapioka, 40 gram es batu, 1 butir putih telur, setengah sendok makan merica bubuk, setengah sendok teh kaldu ayam, 1 sendok makan gula dan garam, kemudian ada 1 sing bawang merah dan putih goreng, setengah sendok teh baking powder. Siapkan air panas untuk merebus adonan nantinya. Langkah yang pertama yaitu penggilingan daging. Masukkan daging yang telah dipotong kecil-kecil ke dalam blender untuk digiling hingga halus. Penggilingan dengan blender menggunakan kecepatan sedang. Jika adonan sudah tergiling, lalu kita beri es batu ke dalamnya. Menurut Hasrati dan Rusnawati 2020, es batu digunakan untuk menjaga suhu adonan tetap stabil dan mempertahankan elastisitas adonan bakso. Kita tutup kembali dan kembali kita blender adonan. Jika sudah tercampur, kita ke step selanjutnya yaitu menambahkan bumbu-bumbu penyedap.
dimulai dengan menambahkan putih telur. Menurut Ridawati dan Al-Suhendra, putih telur digunakan sebagai emulsifier yang dapat mengikat adonan bakso. Kemudian, tambahkan bawang merah dan putih goreng, kaldu ayam, garam, gula, dan merica. Menurut Arif et al. 2012, bahan-bahan tersebut digunakan sebagai bumbu penyedap. Menurut Zuriati 2011, garam juga mampu melarutkan protein daging karena dapat mengikat air. Selanjutnya ditambahkan baking powder. Menurut Firahmi et al. 2020, ia berfungsi sebagai bahan pengenyal yang mampu memperbaiki tekstur bakso. Kita tutup kembali dan kita blender kembali hingga adonan homogen. Kita buka lagi blender. Lalu langkah terakhir yaitu tambahkan tepung tapioka. Menurut Kuntoro et al. 2011, tepung tapioka berfungsi sebagai penstabil emulsi, meningkatkan pengikatan air, menambah volume, serta mampu memperbaiki tekstur bakso. Blender lagi yang terakhir hingga adonan tercampur. Di sini aku menggunakan bantuan sendok untuk meratakan adonan yang ada di dalam blender. Setelah adonan tergiling halus, kita bisa memindahkan ke wadah untuk pembentukan bakso. Di sini terlihat teksturnya yang padat dan warnanya pink. Kita pindahkan sedikit demi sedikit ke mangkok. Oh ya, jangan lupa cek air rebusan tadi ya, udah mendidih atau belum. Kalau udah mendidih, kita ubah apinya menjadi kecil. Di sini aku menggunakan sarung tangan plastik untuk menjaga adonan tetap higienis ketika dibentuk. Beri sedikit minyak agar tidak lengket. Pembentukan adonan ini bisa pakai 2 sendok juga loh. Nah, di sini aku membentuk adonan bakso menjadi bola-bola dan memasukkan ke dalam air mendidih untuk perebusan. Jangan lupa set ke api medium agar bakso matang. Menurut Hakim et al. 2013, kematangan bakso ditandai dengan mengapungnya bakso ke permukaan air. Tiriskan bakso dan siap disajikan. Oke, di sini udah ada 2 mangkok bakso. Nah, yang ini itu adalah bakso olahanku. Sedangkan yang ini adalah bakso pembanding yang kita gunakan, yaitu bakso So Good. Oke, di sini aku bakalan bandingin keduanya dari sisi organoleptiknya. Nah, itu meliputi tekstur, warna, rasa, aroma, serta penampakan fisiknya. Nah, sebelumnya kita coba satu-satu dulu ya. Sekarang aku bakal coba bakso olahanku dulu. Minum air putih dulu biar rasanya netral. Selanjutnya kita coba bakso yang So Good. Setelah aku coba keduanya, sekarang aku bakal bandingin mulai dari rasanya dulu ya. Buat bakso olahanku ini, dia memiliki rasa sapi yang kuat dan juga sedikit ada sensasi pedas karena adanya merica yang ditambahkan sebagai bumbu penyedap. Untuk rasa pada bakso sapi So Good itu, dia rasa sapinya tidak lebih kuat dari bakso olahanku. Hal ini dikarenakan ternyata
Setelah aku baca ingredients di bungkusnya itu, di sini tertulis ada kandungan daging kerbau. Jadi, pantas saja kalau rasa sapinya itu tidak terlalu kuat. Yang kedua, tekstur. Untuk teksturnya itu, bakso olahanku ini lebih kenyal daripada bakso sapi karena bakso sapi Sogut ini teksturnya itu cenderung lebih padat. Nah, untuk warna, seperti yang kita lihat tadi itu di sini, warna dari bakso olahanku ini cenderung lebih gelap dari warna bakso Sogut. Kemudian, untuk aroma, cium aromanya itu untuk bakso olahanku ini dia lebih kuat aromanya, sedangkan untuk bakso yang Sogut ini dia aromanya lebih lemah dari bakso olahanku. Oke, next yang terakhir itu penampakan fisik. Buat daging olahanku ini seperti yang kalian lihat di sini, bentuknya nggak rata, terus juga permukaannya itu nggak halus, cenderung bergeronjal gitu. Nah, sedangkan untuk bakso Sogut dia lebih cantik ya, seperti dilihat ukurannya seragam dan permukaannya itu lebih halus. Udah selesai icip-icipnya, sekarang kita bahas yuk. Kira-kira faktor apa aja sih yang mempengaruhi organoleptik dari kedua bakso ini? Menurut Mahbub et al. Tahun 2012, kualitas bakso itu dipengaruhi oleh bahan baku yang digunakan, terutama dagingnya itu sendiri. Untuk tekstur, menurut Nafi et al. 2014, kekenyalan pada bakso itu dipengaruhi oleh tepung dan daging yang digunakan. Semakin banyak daging yang digunakan, maka akan membentuk tekstur yang semakin kompak karena protein myofibril pada daging akan meningkatkan kerapatan jaringan sehingga kadar air menurun dan membentuk gel yang kompak. Sedangkan sebaliknya, semakin banyak tepung tapioka itu maka akan membentuk tekstur yang lebih kenyal karena tapioka itu kan karbohidrat kan, jadi di situ akan mengandung banyak glukosa yang berperan dalam proses pembentukan gel. Yang kedua, untuk warna. Menurut Siddiq et al. Tahun 2015, warna dipengaruhi oleh kesegaran daging, kandungan protein myoglobin dan myofibril di dalamnya, serta bahan tambahan pangan lainnya. Yang ketiga, untuk rasa daging. Menurut Basuki et al. Tahun 2013, rasa pada olahan bakso itu dipengaruhi oleh bumbu-bumbu dan daging yang digunakan dalam proses pemasakan. Semakin banyak tepung yang digunakan, maka rasa dagingnya itu akan semakin menurun. Yang keempat, ada aroma. Menurut Rosita et al. 2015, aroma daging itu dipengaruhi oleh senyawa volatil pada bumbu yang dipilih dan dari daging sapi itu sendiri. Yang terakhir itu ada penampakan fisik. Menurut Sultoni dan Subekti 2019, keseragaman bentuk dipengaruhi oleh proses pengolahan. Pengolahan metode modern menggunakan mesin akan menghasilkan produk bakso yang berukuran seragam dan juga meningkatkan efisiensi waktu dalam proses produksi. Sedangkan jika dibentuk manual menggunakan tangan, maka akan menghasilkan bentuk yang kurang seragam. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu mutu fisik dan organoleptik bakso sapi dipengaruhi oleh kuantitas pun kualitas bahan baku dan tambahan yang digunakan. Bakso yang diolah secara modern akan menghasilkan kualitas yang lebih unggul daripada pengolahan konvensional. Bakso akan lebih awet jika diberi penyimpanan beku. Oke, that's all video aku kali ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.